Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan membahas kisah dari Aladin Benoali, sosok misterius yang dipercaya memiliki ilmu menghilang. Aladin Benoali merupakan pria kelahiran Kota Laweh, Solok, Sumatera Barat. Tidak ada artikel yang menyebut tanggal lahirnya. Hanya diketahui kedua orang tuanya merupakan petani bawang putih. Dan semasa kecil, Aladin sempat mengenyam SMEP atau Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Pada tahun 1950-an, sekolah ini setingkat dengan SMP pada masa kini. Sayangnya, pada saat itu Aladin tidak menyelesaikan sekolahnya dan memilih untuk bekerja membantu orang tuanya. Begitu mulai dewasa, Aladin kemudian merantau ke Pekanbaru dan Medan, dan disinilah ia memulai aksinya. Pada saat itu Aladin diketahui sempat masuk lapas Pancur Batu dan baru keluar di sekitar tahun 1962. Di tahun itu pula, ia pun langsung menikah dengan seorang gadis bernama Nurmadiah dan dikaruniai 2 orang anak. 4 tahun berselang, Aladin kembali menikah dengan gadis satu kampung bernama Nurmiati. Bersama Nurmiati inilah, di tahun 1968, mereka kemudian merantau ke Jakarta. Jakarta pada saat itu baru saja berbenah dan mencoba menata ekonomi. Di bawah kepemimpinan Soeharto yang disebut sebagai Orde Baru, pada saat itu mulai masif dilakukan pembangunan. Di tahun 1970, Aladin dan istrinya tinggal di Pasar Baru, Jakarta, dan rupanya ia masih melakukan aksinya untuk menyambung kehidupannya. Ia membentuk sebuah kelompok dan melakukan pencurian dengan target adalah sepeda motor dan mobil. Beberapa aksinya berjalan mulus dan ia selalu bisa lolos dari penangkapan. Sehingga pada saat itu muncullah julukan untuk dirinya, yaitu Hantu Pasar Baru. Masih di tahun yang sama, atas kerja keras polisi, mereka pun akhirnya bisa melumpuhkan Aladin dan bahkan sempat melepaskan timah panas ke kakinya. Ia kemudian mendekam di lapas Glodok, Jakarta selama 6 bulan. Begitu ia keluar dari lapas, Aladin sempat bingung mencari pekerjaan. Apalagi ia bahkan tidak menamatkan sekolahnya. Disinilah ia bertemu dengan Gubernur Jakarta, yaitu Ali Sadikin, yang tentunya banyak sekali menimbulkan pertanyaan. Bagaimana cara Aladin bisa bertemu dengan Gubernur Ali Sadikin? Pada saat itu Aladin meminta untuk diberikan pekerjaan. Ali Sadikin kemudian menyanggupi, namun dengan syarat Aladin akan bertaubat dan tidak akan mengulangi. Ali Sadikin juga sempat memberikan ancaman jika ia kembali kambuh. Dan pekerjaan yang kemudian diberikan adalah mengawasi dan juga menjaga proyek Pasar Senen. Singkat cerita, Aladin yang sudah bekerja pada saat itu menjalankan kebiasaan yang aneh, di mana jika terjadi perampasan ataupun kecurian pada toko milik orang kaya, maka ia akan membiarkannya. Sementara jika terjadi pada masyarakat bawah, maka ia akan langsung menindaknya. Ia beranggapan bahwa jika orang kaya kecurian, mereka masih memiliki harta dan akan bertahan. Berbeda dengan masyarakat bawah yang tentunya lebih rentan. Pada tahun 1974, kondisi Jakarta kemudian mulai kembali panas. Demo bermunculan di mana-mana, menentang investasi yang dilakukan oleh Jepang dan dianggap sebagai bentuk baru imperialisme. Dan pada tanggal 15 Januari 1974, ternyata demonstrasi semakin memanas hingga menimbulkan kelumpuhan di beberapa titik, termasuk Pasar Senen Jakarta yang kemudian dibakar oleh massa. Padahal sebagian pertokoan itu baru selesai dibangun. Peristiwa ini pun dikenal dengan nama Malari atau Malapetaka 15 Januari. Aladin pun akhirnya dipindah tugaskan. Kali ini ia menjadi pengaman di Binaria Ancol. Namun hanya bertahan 2 tahun, Aladin sudah merasakan jenuh dan kembali melakukan aksinya. Kali ini ia menggasak emas di toko Jatinegara dan berhasil memperoleh 4 kg emas. Atas aksinya,
ia pun kembali menjadi buron pihak kepolisian. Meski demikian, di saat itu Aladin masih terlihat santai dan bahkan beraktivitas seperti biasanya. Ia terlihat seperti bukan buron. Dan anehnya lagi, pihak kepolisian yang pada saat itu selalu mengejarnya tidak pernah bisa menangkap Aladin. Ia seolah tak terlihat, sehingga berkembanglah rumor bahwa Aladin memiliki ilmu tak terlihat atau ilmu menghilang. Namun demikian, ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal itu. Hingga kemudian ia pun menyerahkan diri ke kepolisian dan sidang pun langsung dilakukan. Dari persidangan tersebut juga diketahui, selama melakukan aksinya, Aladin tidak pernah menyakiti orang lain secara fisik, dan atas berbagai pertimbangan ia pun divonis 5 tahun penjara. Masih dalam persidangan, terjadilah hal yang juga di luar nalar. Aladin yang harusnya ditahan justru pergi meninggalkan persidangan. Tidak ada yang mengetahui apakah orang-orang terhipnotis atau Aladin keluar begitu saja tanpa terlihat. Hanya di keesokan harinya, muncullah berita di berbagai media koran yang menuliskan si pesakitan telah hilang seketika setelah divonis. Namun dari semua koran yang memberitakan, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Aladin bisa keluar. Lagi dan lagi, setelahnya Aladin langsung beraksi kembali mengincar perhiasan yang ada di toko. Ia kemudian pulang ke kampung halaman di Kota Laweh dengan membawa beberapa kilo emas. Tentu saja polisi Sumatera Barat mengendus keberadaannya. Namun seperti rumor sudah beredar, nyatanya mereka juga tidak bisa menangkap Aladin. Kali ini kakeknya lah yang gusar dan meminta Aladin untuk menyerahkan diri ke kepolisian. Aladin yang menurut kembali ke Jakarta dan langsung datang menyerahkan diri ke Kapolri Widodo Budidarmo. Tanggal 7 Mei 1977, Aladin kemudian dijebloskan ke LP Cipinang, Jakarta Timur, dan harusnya mendekam selama 5 tahun sesuai dengan vonis yang diberikan oleh hakim. Keanehan juga rupanya masih belum berhenti. Setelah setahun mendekam, Aladin yang rindu dengan istri pertama dan juga anaknya kabur dari penjara dan pergi ke Medan tempat Nurmadiah berada. Polisi pun juga tidak bisa menjelaskan bagaimana Aladin bisa kabur. Dari keterangan Aladin sendiri kepada Tempo, ia mengatakan, dengan sedikit mengangkat tangan, saya meninggalkan penjara dengan tenang. Uniknya, Aladin sempat pamit terlebih dahulu ke Jaksa Agung Ali Said dan juga Menteri Kehakiman Mokhtar Kusuma Atmaja. Dan untuk kedua kalinya, setelah 2 bulan ia pergi ke Medan, Aladin kembali datang ke kantor polisi Solok. Ia kembali menyerahkan diri dan minta diantarkan ke Jakarta. Tentu saja ada konsekuensi atas aksi kaburnya. Pengadilan pun memberi hukuman 3 tahun, yang ditambah dengan hukuman pertama 5 tahun penjara. Aladin pun kembali ke LP Cipinang. 2 tahun setelahnya ia dipindah ke LP Muaro Padang, dan 2 tahun berikutnya ia kembali dipindah ke LP Bukit Tinggi. Pada saat itulah, Ali Said yang saat itu sudah menjabat sebagai Menteri Kehakiman menjenguknya di LP Bukit Tinggi untuk memberikan nasihat kepadanya. Tutuplah mata terhadap pintu LP ini. Sadarlah dan ingatlah pada Tuhan. Aladin pun mematuhi nasihat itu. Pada bulan Desember 1983, Aladin Banuali akhirnya bebas. Berselang sebulan, pada bulan Januari 1984, entah bagaimana caranya, Aladin bisa kembali menemui pejabat negara, yaitu Gubernur Sumatera Barat Aswar Anas. Ia kemudian menyodorkan 2 naskah novel yang ternyata sudah ditulisnya selama di penjara. Naskah pertama berjudul Pasrah, dan yang kedua berjudul Cinta Dalam Darurat. Kedua novel itu ditulis berdasarkan pengalaman hidupnya. Atas arahan dari gubernur, naskah kemudian diberikan kepada sastrawan dan budayawan besar asal Sumatera Barat, yaitu A.A. Nafis. Dan atas koreksi dari A.A. Nafis, novel kemudian dimuat di Mingguan Singgalang dalam beberapa seri bersambung. Aladin juga rupanya mendapatkan modal usaha saat ia bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat. Modal itu kemudian digunakan untuk membuat usaha kontraktor yang cukup sukses,
Ia pun kini sudah bertaubat menjadi pengurus masjid dan juga ditunjuk sebagai ketua kerapatan adat nagari. Di tempat asalnya, Aladin Banowali diberikan sebuah gelar, yaitu Rajo Linduang. Ia juga cukup disegani dan diketahui banyak orang yang datang untuk meminta nasihat dalam menyelesaikan masalah. Aladin Banowali akhirnya tutup usia pada tahun 2004 dan dimakamkan di Kabupaten Solok. Itulah kisah dari Aladin Banowali yang dikenal sakti dan selalu berhasil lolos. Diketahui ia tidak pernah menyakiti atau menghilangkan nyawa seseorang ketika beraksi. Kesaksian juga mengatakan bahwa Aladin hanya menggasak harta milik orang kaya dan sering membagi kepada masyarakat bawah. Aladin juga dikatakan pernah berusaha mengambil emas di puncak Monas. Entah rumor tersebut benar atau tidak. Hal yang sampai kini masih menjadi misteri. Apakah ia memang memiliki ilmu menghilang? Dan juga bagaimana caranya ia selalu bisa berkomunikasi dengan pejabat negara? Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.